Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kamu merasa pesan yang kamu sampaikan itu entah lewat caption, Instagram, presentasi atau diskusi itu nggak nyampe? Bisa jadi kamu butuh satu ilmu penting yaitu komunikasi strategis. Halo, aku Nasril Ahtiar Mardika Putra dan dalam 3 menit ke depan yuk kita bongkar bersama kenapa komunikasi strategis itu bukan sekedar ngomong. Jadi begini, komunikasi strategis adalah proses komunikasi yang dirancang, bukan asal ucap, dengan tujuan yang jelas, sistematis, dan tentu berpengaruh. Ini bukan komunikasi biasa, tapi komunikasi yang mempunyai misi. Kalau kata Profesor Ibnu Hamad sih, komunikasi strategis itu bertujuan memenangkan persepsi dan opini publik. Nah, coba kamu bayangkan, kalau kamu bisa mengatur cara untuk memandang satu isu, seberapa besar sih dampaknya? Salah satu teori yang membentuk dasar komunikasi strategis adalah agenda setting teori. Menurut McCombs dan Shaw, dua tokoh penting nih di balik teori ini, media itu tidak memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tapi apa yang harus kita pikirkan tentang. Kamu pernah kan merasa topik tertentu itu tiba-tiba ramai dibicarakan di media? Nah, itu kerja dari strategi. Lalu ada Edward Bernays, Bapak Public Relation, yang bisa menjual ide ke publik, dan tentu saja Profesor Ibnu Hamad yang membawa pendekatan ini ke konteks Indonesia. Keren ya? Dulu komunikasi strategis hanya lewat media massa, tapi sekarang dunia digital telah mengubah segalanya. Media sosial seperti X, TikTok, dan Instagram ini jadi medan pertempuran opini. Satu konten bisa viral, satu cuitan bisa mengubah persepsi publik dalam hitungan detik. Jadi pertanyaannya, kamu hanya mau jadi penonton atau jadi pengatur alur narasi nih? Nah, komunikasi strategis itu ibarat membangun rumah, butuh desain, bahan yang tepat, dan cara kerja yang terstruktur. Mulai dari merencanakan isi pesan, memilih media yang pas, menentukan siapa audiensnya, menyampaikan dengan sistematis, dan terakhir, mengevaluasi hasilnya. Tanpa evaluasi, kita nggak tahu apakah pesan kita berhasil atau cuma lewat di angin lalu saja. Contoh nyata banget nih, waktu pandemi COVID-19, pemerintah nih bikin kampanye lawan hoaks. Caranya, kolaborasi dengan tokoh publik, desain infografis yang menarik, dan memaksimalkan media sosial. Hasilnya, banyak masyarakat yang akhirnya lebih sadar tentang bahaya informasi palsu. Nah, itu kekuatan strategi komunikasi yang terencana. Jadi, pertanyaannya sekarang nih, apakah kamu siap menjadi komunikator yang strategis? Mulai dari hal-hal kecil seperti kamu menyampaikan ide, memposting di media sosial, atau berbicara di forum. Kalau kamu bisa mengendalikan narasi, pasti kamu bisa mengubah dunia. Like, comment, dan share kalau kamu merasa belajar sesuatu hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, komunikasi yang kuat dimulai dari strategi yang cerdas. Dadah!